Ya, halo Sobat Bonsai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera selalu pastinya ya buat teman-teman semua, buat saya juga, ya kan. Nah, semoga senantiasa sehat dan baik-baik saja, amin ya rabbal alamin. Kita ketemu lagi di Bonsai Imaji, channelnya belajar bonsai, channel yang pastinya selalu pengen tahu dan kenal bonsai lebih jauh. Kali ini kita akan tentukan ya teman-teman, bagaimana sih caranya memilih muka, gitu kan. Nah, memilih bagian depan untuk konsep bonsai ya, yang kita targetkan sebagai bonsai formal, tegak lurus ya. Nah, barangkali begini ya teman-teman, barangkali yang harus kita ketahui pertama adalah ketika kita punya bahan bonsai dan kita siapkan untuk program tegak lurus, itu artinya kita harus mempunyai langkah-langkah program bagaimana caranya supaya bahan yang kita punya ini dia besar di bawah kemudian kecil di bagian atas. Nah, artinya kalau kita pakai teorinya, dia ini akan jadi teori segitiga sama sama kaki. Nah, artinya enggak segitiga sama sisi ya. Nah, segitiga sama kaki artinya dia langsing gitu kan. Nah, tinggi ya, seperti itu untuk konsep konsep formal. Nah, kalau sudah kita tahu itu, nah, kita juga akan mengukur ya, mengukur bahan yang kita punya, karena kita tentu saja sudah menyiapkan targetnya sejak awal. Artinya apakah ini akan kita jadikan bonsai tegak lurus berukuran small atau medium, itu seperti itu. Nah, jadi kalau kita ukur, nah, yang pertama kali harus kita ukur itu adalah bagian bawah ya, bagian bawah ya, pangkal batang antara pertemuan akar dan batang. Ini 5 cm ya. Nah, ini 5 cm. Nah, kalau 5 cm ini berarti dia ini ideal untuk semol ya, teman-teman. Ideal untuk semol. Tapi harus kita lihat juga nih batang di sini nih. Nah, dia ideal nggak nih buat semol? Dia ideal nggak buat kita uber ke 30 cm gitu kan? Kalau ternyata ideal, artinya memang dia ideal untuk 30 cm. Nah, untuk mencapai ideal 30 cm, kita harus ukur ya. Harus ukur ini seluruhnya berapa nih? Ini seluruhnya 20 25, teman-teman. Nah, bonsai small itu kalau bisa di maksimal 20 cm ya. Itu 20 cm itu harus kita putus. Nah, 20 cm itu di sini ya, teman-teman. Ini harus kita putus. Kita potong. Nah, sisa 10 cm-nya itu untuk kita ciptakan, untuk kita buat pemrograman kembali, yaitu penerusan batang utama. Dan itu adalah salah satu cara bagaimana kita menentukan muka ya, yaitu adalah membuat lebih dulu batang utama terusan. Nah, jadi boleh dibilang jangan pikirin dulu dah dahannya gitu kan, dahannya menyusul, karena kita memang sudah menciptakan mata-mata tunasnya gitu. Jadi nggak usah khawatir dahannya nggak nongol, pasti nongol karena mata-mata tunasnya sudah kita siapkan sejak pemrograman awal gitu kan. Nah, jadi untuk menentukan yang mana yang bakalan kita jadikan eh, batang terusan. Nah, di formal itu nggak kayak di informal ya, atau di gaya yang lain. Kalau di formal itu karena yang kita uber itu adalah bagaimana sebuah batang ini terlihat mengecil ke atas. Tuh, jadi jangan pernah memilih yang seperti ini ya, teman-teman. Umpamanya ini kita pilih nih sebagai bagian muka ya, karena di bagian akar itu enak gitu kan buat muka. Nah, jadi satu catatan lagi juga, di formal itu harus kita perhitungkan itu bawah dan atas. Nah, kalau ini kita pilih sebagai bagian muka, di atasnya itu lurusan dia ini ada nggak tunasnya? Kalau ada, nah itu artinya yang harus kita pilih sebagai batang terusan. Nah, kenapa harus dia, nggak ini gitu kan? Nah, karena kesananya itu harus kita sesuaikan keseimbangannya, dari dia besar sebesar ini, kesan semakin kecil hingga sampai pada saat pecah batang di ujung ya, karena formal itu kan pecah batangnya di ujung gitu. Nah, itu seperti itu. Jadi kalau kita pilih yang ini ya, nah, umpamanya kita pilih yang ini, kemudian ini kita potong, ini kan kayak kita bikin bonsai informal ya.
jadinya berkelok gitu. Nantinya berkelok ke sini. Nah, setelah berkelok ke sini, kita kelokin ke sini pun buat supaya lurus, itu nanti kesannya nggak tegak lurus artinya. Nah, itu seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi sesuaikan saja akarnya. Nah, kemudian kita cari apakah ada tunasnya di atas. Kalau ternyata ada tunasnya di atas, itu ideal. Buat tunas yang di atas ini menjadi batang terusan yang utama. Nah, kalau ternyata akarnya di depan bagian ini yang kita pilih ini bagus, tetapi di sini nggak ada, kita harus pilih yang lain. Nah, yang ada tunasnya walaupun akarnya tidak ideal. Artinya apa? Artinya di akar ini kan bisa kita rubah, bisa kita belah akar misalnya seperti ini nih, bisa kita belah gitu kan. Kemudian kita buka ke sana kemari supaya di bagian muka ini tidak mencolok mata nantinya. Itu seperti itu. Dan kalau di atas kan udah nggak bisa. Kita tahu dong karakter pohon itu kan dia tumbuh samping kanan samping kiri depan belakang. Itu artinya di sini ini bisa kita buat patokan, di bagian atas itu bisa kita buat patokan. Seumpama kita pilih yang ini untuk bagian muka, ya kita jadikan seperti ini. Artinya ini depannya, tinggal kita perbaiki bagian bawahnya. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, dan satu lagi, buatlah semuanya itu naik ke atas teman-teman. Nah, karena ini akan lebih indah nantinya. Ya, jangan datar ya. Ini akan lebih enak kita atur, nanti kesan alaminya akan benar-benar kita dapat. Oke, itu saja ya teman-teman. Nah, terima kasih yang sudah menonton, sedikit berbagi semoga bermanfaat. Nah, tolong dukung channel ini supaya tetap bersemangat dan kita tetap belajar bersama. Bersama Bonsai Imaji, kita berkarya dan berimajinasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.